dosen di program studi kebidanan program sarjana terapan. Nah, adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah ya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Di mana bobot SKS-nya di sini terdapat 4 SKS ya, terdiri dari 2 teori dan 2 praktek. Nah, di sini saya mengajar dengan tim ya, bersama Ibu Fajar Sari Tanberika SSTMK. Sudah kenal dengan beliau? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi pembelajaran kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini ya masuk ke dalam semester 4. Nah, selanjutnya di sini akan saya paparkan ya deskripsi mata kuliah ya pada mata kuliah kesehatan reproduksi dan KB. Nah, di mana untuk deskripsi mata kuliahnya diharapkan setelah nanti kalian mengikuti mata kuliah ini ya peserta didik mampu untuk memberikan asuhan kebidanan ya pada wanita dalam asuhan kesehatan reproduksi dan nanti akan bisa membantu wanita-wanita dalam memilih alat-alat kontrasepsi. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui gitu ya, di lapangan itu masih banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan alat kontrasepsi. Nah, dan juga di sini nanti kalian akan diharapkan dalam memberikan asuhan tersebut berdasarkan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep-konsep ataupun teori-teori yang ada dan juga berdasarkan sikap dan keterampilan serta hasil dari evidence terbaru dalam ilmu kebidanan. Nah, selanjutnya berdasarkan APS ini juga ini ya terdapat capaian pembelajaran lulusan. Nah, di mana berdasarkan pengetahuannya setelah kalian nanti mengikuti perkuliahan ini ya diharapkan lulusan mampu untuk menciptakan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi aspek budaya. Ya, sepakat ya. Kenapa aspek budaya masuk sih? Karena memang yang namanya masyarakat ataupun manusia itu tidak lepas dari pengaruh budaya. Nah, jadi di sini dalam nanti memberikan asuhan ketika kalian selesai perkuliahan ini diharapkan ya mampu untuk melihat situasi-situasi yang ada di lapangan, gitu ya. Dan juga harus mengetahui pengaruh-pengaruh budaya apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Dan juga tentunya dalam kita melakukan sebuah asuhan itu harus berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Jadi yang nggak bisa asal-asalan juga dalam memberikan sebuah asuhan. Nah, selanjutnya ada sikap ya. Nah, sikap di sini ada 2 poin ya yang kita harapkan. Nah, di mana kalian akan gitu ya mencapai gitu ya bahwasanya kalian itu akan menghargai martabat perempuan, di mana perempuan itu sebagai individu yang unik, memiliki hak-hak, potensi dan privasi. Nah, itu ya sepakat ya, karena memang yang namanya apalagi perempuan itu yang memang unik ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga membahas ya itu pertemuan di mata kuliah yang lain gitu ya, kayak kemarin kita belajar konsep dasar kebutuhan manusia gitu, bahwa memang perempuan itu adalah manusia yang unik gitu, dan wanita itu juga memiliki hak dan ada profesinya ya. Nah, selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, jadi ini perlu gitu ya, kenapa sih harus kita bertanggung jawab atas pekerjaan. Nah, jadi kita dari sekarang itu memang sudah diajarkan atau dididik untuk bagaimana sih cara untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan cara yang bertanggung jawab. Karena yang kita hadapi ini adalah manusia. Nah, selanjutnya ada keterampilan umum itu ya yang akan kalian capai di sini setelah mengikuti perkuliahan ini, di mana kalian diharapkan untuk
mampu ya bekerja di bidang kebidanan dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja bidan yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ya, yang mengacu pada ICN. Nah, jadi yang namanya kita ini bidan tentu tidak lepas dari yang namanya organisasi profesi, di mana organisasi profesi kita di sini adalah organisasi IBI gitu ya. Nah, kalau dunia ya ini ICN. Jadi organisasi IBI ini sudah menyusun standar-standar kompetensi yang harus kita capai. Tentu dia mengacu ke organisasi internasional dan itu ICN. Nah, selanjutnya di sini juga keterampilannya yang mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Nah, selanjutnya ada keterampilan khusus, mampu untuk melaksanakan praktek asuhan kebidanan secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini yang khusus. Jadi macam-macam ya. Kalau dalam hal kesehatan reproduksi ini tentu berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, itu mulai dari hamil ya, melahirkan anak sampai nanti siklusnya itu sampai dia tua atau sampai usia tua gitu ya. Kalau laki-laki mungkin sampai mengalami andropos gitu ya. Kalau perempuan mengalami menopause. Nah, itu dia. Terus nanti juga diharapkan kalian itu mampu untuk mempromosikan dan mengedukasi ya kehidupan berkeluarga yang sehat. Nah, jadi dengan kita belajar kesehatan reproduksi dan KB ini diharapkan kalian itu nanti mampu untuk memberikan promosi ataupun edukasi gitu ya ke masyarakat, memberikan informasi yang tepat ya terkait dengan kesehatan reproduksi dan KB. Nah, sehingga nanti masyarakat itu bisa untuk merencanakan kehamilannya gitu ya, menggali potensi alami wanita dan lingkungan untuk menjaga dan mengoptimalkan kenormalan di sepanjang siklus kehidupan manusia gitu ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, adapun capaian pembelajaran ya, yang pertama ya, setelah kalian mengikuti perkuliahan kesehatan reproduksi dan KB ini, diharapkan kalian itu atau mahasiswa mampu menjelaskan ya konsep kesehatan reproduksi ya. Yang kedua, mampu menjelaskan program KB di Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kependudukan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kebidanan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan epidemes dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB. Jadi dia nggak kaku gitu ya, berdasarkan epidemes terbaru itulah yang kita berikan ke masyarakat sehingga asuhan kita itu tetap up to date. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan etika dan kewenangan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB ya. Mampu berpikir kritis, clinical judgment dan menerapkan problem solving dalam asuhan kesehatan reproduksi. Nah, jadi diharapkan juga kalian nanti itu mampu dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Karena sebagaimana yang kita ketahui permasalahan di masyarakat itu sangatlah banyak, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ya, mahasiswa mampu untuk menjelaskan kesehatan wanita di sepanjang siklus kehidupan dan juga harus mampu untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang wanita tersebut di sepanjang daur kehidupannya. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dimensi sosial wanita dan permasalahannya. Nah, ya, jadi dia lebih fokus lagi juga ke wanita, karena memang wanita itu banyak sekali permasalahan. Nah, adapun pengalaman pelajaran di sini ya. Nah, jadi pelajarannya itu mengacu pada student center learning gitu ya. Nah, yang terdiri dari ini ya, problem based learning gitu ya. Contextual instruction, mini lecture semua gitu ya, group discussion, role play, tutorial, ceramah dan praktikum. Ini nanti juga metode yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran. Baik, nah selanjutnya ini ya mungkin untuk di pertemuan pertama sampai nanti ke pertemuan
saya ya. Selanjutnya nanti ada dengan Ibu Hajar Sari sampai ke pertemuan terakhir dan sampai nanti UTS ya. Untuk ininya materinya kemarin juga sudah saya share juga di grup grup WhatsApp untuk pokok-pokok bahasa RPS sudah saya share ya. Tinggal saya menjelaskan terkait dengan RPS yang sudah saya share. Nah ini dia pokok-pokok bahasanya. Nanti bisa di cross check kembali ya. Oke, selanjutnya setelah RPS ini ada kontrak perkuliahan nih sebelum kita masuk ke materi perkuliahan. Nah, jadi kita sepakatin dulu. Nih ya, ada kontrak pembelajarannya. Sebetulnya sudah saya jelaskan ya. Nah, yang paling penting di kontrak ini adalah bagaimana sih proses penilaiannya. Nah, itu ya. Jadi kan memang ujung-ujungnya namanya kita kuliah itu pasti ujung-ujungnya nilai, ya enggak? Iya kan? Nah, karena tadi dia 4 SKS ya, ada teori dan ada praktikum. Nah, jadi masing-masing itu bobotnya ada 2 untuk teori, 2 juga untuk praktikum. Nah, di sini untuk penilaiannya ya. Nah, di teori itu 60%. Nah, mencakup ujian tengah semester. Nah, ini ya, 25% untuk bobot penilaiannya. Selanjutnya ada ujian akhir semester. Nah, itu bobotnya 35% tugas, 10%. Nah, tugas di sini nanti ada 2, baik itu tugas secara individu maupun tugas secara kelompok. Nah, itu nanti akan saya nilai gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada keaktifan. Nah, keaktifan ini apa sih yang saya nilai gitu. Nah, bagaimana proses pembelajaran kalian gitu ya selama kita di kelas maupun nanti di laboratorium. Nah, selanjutnya ada kehadiran. Nah, kehadiran ini bobotnya 10%. Nah, untuk praktek itu sendiri bobotnya 40% ya. Jadi kita nanti akan melakukan praktikum ini di labor. Nah, ini range nilai ya. 79 sampai 100 itu nilai A, 68 sampai dengan 78 itu B, 56 sampai dengan 67 C, 41 sampai dengan 55 D, 0 sampai 40 E. Yang mana nih kalau mau dapat nilai yang mana? A. Semuanya A. Nah, oke. Kalau mau A, berarti kita sepakatin dulu ya kontraknya. Gitu ya, harus ada peraturan. Ya dong ya kan. Mau nilai A di Bu, oke nggak apa-apa. Tapi ini ya peraturannya selama perkuliahan. Nah, batas waktu terlambat masuk 15 menit. Sepakat? Sepakat ya. Oke, 15 menit batasnya. Terus kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Handphone di silentkan, jangan nanti ketika kita belajar handphonenya bunyi-bunyi. Nah, itu kan sangat mengganggu. Terus menggunakan seragam yang telah ditentukan dan memakai atribut yang lengkap ya. Terus jika tidak masuk karena ada permasalahan keluarga gitu ya, ini harus menulis surat secara tertulis yang ditujukan ke bagian akademik dan nanti akan diproses ya, akan diberitahukan ke dosen pengampu mata kuliah. Nah, selanjutnya ya, di sini jika mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan paling lama, jadi kalau 20 menit nih, kita kasih lagi dispensasi paling lama 20 menit, maka dianggap tidak hadir. Setuju? Setuju ya. Jadi udah 20 menit tidak masuk, maka dianggap tidak hadir. Nah, gitu. Nah, setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian semester, gitu ya, jika telah menyelesaikan administrasi akademik. Nah, selanjutnya kehadirannya 75% sampai dengan 90% ya. Dan jika kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Sepakat ya, ini nggak bisa. Nah, selanjutnya telah menyerahkan ya
penugasan selama kegiatan belajar mengajar, baik penugasan secara individu maupun kelompok. Nah, jika semuanya ini terpenuhi, barulah bisa mengikuti ujian akhir semester. Ingat, ujian akhir semester kita itu ada ujian teori dan ada ujian praktek, gitu ya. Nah, ini dia jadwal pelajarannya. Ini berdasarkan RPS tadi yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Nanti bersama saya untuk teori, ya. Oke, ini juga bisa kalian baca ulang kembali karena saya sudah share di grup WhatsApp kelas kita, ya. Oke, selanjutnya juga nanti setelah UTS kalian akan masuk ke belajar bersama Ibu Fajar Sari dan Amerika sampai UTS. Nah, untuk jadwal pembelajaran praktikum. Nah, jadi nanti kita akan mempraktekkan, ini ya, macam-macam KB yang kita praktekkan, mau dia KB oral maupun memasangkan alat kontrasepsi, ya, di bawah kulit ataupun nanti di dalam rahim, ada AKDR. Terus nanti kita juga akan praktek terkait dengan pendokumentasian secara software. Nah, nanti juga kalian akan ini ya, kita praktek terkait dengan konseling dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Terus screening, ya, di sini screeningnya itu ada dua, ya, deteksi dini CA cervix dan deteksi dini CA mamai. Nah, untuk CA mamai nanti kita akan langsung mendemonstrasikan pemeriksaan payudara sadari. Ya, pernah dengar istilah sadari? Belum. Nanti kita akan pelajari. Nah, terus juga di sini kita akan mempraktekkan permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial dan upaya mengatasinya. Nanti mungkin langsung seperti studi kasus, sehingga nanti bersama-sama akan kita bahas. Nah, baik, berdasarkan kontrak perkuliahan ini, ada yang mau kita diskusikan? Apakah sudah sepakat semua atau Bu, kurangin aja lah Bu ininya waktu keterlambatannya boleh dong 1 jam, mungkin ada seperti itu. Gimana, sepakat? Sepakat ya. Jadi saya harap kalian gitu ya mematuhi kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, semoga proses perkuliahan kita ini lancar ya dari awal sampai dengan akhir, sehingga kalian nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Maka katanya tadi semua mau mendapatkan nilai A. Oke, nah nanti saya berikan ya, saya tanda tangan dan juga mohon nanti kepada si pen untuk tanda tangannya juga sebagai tanda bahwa kita sudah sama-sama sepakat ya. Oke. Lanjut. Nah, kita akan masuk ke materi perkuliahan ya, sesuai dengan RPS tadi ya. Yang pertama itu materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan reproduksi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut gitu ya ke terlalu dalam gitu, atau ke tahap selanjutnya, ada nggak nih atau apa sih yang kalian ketahui? Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya tentang kesehatan reproduksi? Apa sih yang kalian ketahui gitu? Atau pernah nggak sih dengar istilah kesehatan reproduksi? Pernah nggak? Ya. Ayo, oke, bisa silakan. Kesehatan reproduksi itu kesehatan baik secara fisik, mental, dan juga sosial itu secara utuh. Kemudian tidak semata-mata bebas dari penyakit, namun juga berkaitan dengan fungsi reproduksi dan juga pada proses reproduksinya sendiri. Oke, baik ya, bagus ya yang sudah dijadwalkan oleh Reza. Ada lagi yang mau mengemukakan pendapat?
di sini silahkan. Nggak apa-apa menurut persepsi kalian aja, atau mungkin apa sih yang pernah kalian dengar gitu terkait dengan kesehatan reproduksi. Ada pas? Oke, terima kasih ya Riza ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya latar belakangnya. Nah, jadi kenapa sih kita bercerita berkaitan dengan kesehatan reproduksi? Nah, itu ya. Jadi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD itu ya di Kairo. Nah, menyepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi. Nah, jadi dulu ini kan di sini jelas ya disampaikan bahwa keluarga berencana berarti KB. Nah, kalau dulu KB dengan kesehatan reproduksi itu dipisah mata kuliahnya. Nah, kalau sekarang itu sudah digabung kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Nah, ini ya dasarnya. Jadi sekarang itu sudah berfokus pada kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Nah, di dalam kesehatan reproduksi ini tentu nanti ada berkaitan dengan keluarga berencana. Nah, itu ya. Apa sih itu ya yang dikatakan oleh kesehatan reproduksi? Nah, tadi sudah dipaparkan juga oleh apa ya Reza ya. Nah, di sini menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 pasal 71 ayat 1 bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi maknanya itu lebih dalam ya ternyata. Nah, jadi dia nggak, kamu sehat nggak? Sehat. Nah, sehat dalam arti di sini ternyata banyak kalau kita bercerita terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, ternyata di sini fisik. Biasanya kan kalau kita cerita kesehatan itu pasti berkaitan dengan fisik aja. Kamu sakit, iya. Apa yang sakit? Kepala saya sakit, perut saya sakit, kaki saya sakit. Nah, itu fisik. Dan kalau umpamanya tidak mengalami sakit, maka kita sudah mengatakan itu sehat. Iya enggak? Nah, ternyata bukan itu saja kalau kita membahas terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, di sini mental dan sosial. Nah, ini mental ini banyak ya permasalahan yang kita temui di masyarakat. Sosial juga banyak juga orang-orang sekarang yang bermasalah dengan kehidupan sosialnya. Nah, dan ini dilihat secara utuh. Jadi nggak hanya bebas dari penyakit saja, ya. Dan ini juga berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi sehat secara utuh. Ini menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 pasal 71 ayat 1. Nah, berikutnya menurut WHO ya. Menurut WHO di mana kesehatan reproduksi itu adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan tidak hanya adanya penyakit atau kelemahan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Hampir sama ya. Jadi dia itu mencakup di sini. Yang perlu digarisbawahi di sini fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit tertentu. Nah, ya. Jadi menjelaskan bahwa dapat memiliki kehidupan seks yang sehat juga, gitu ya. Dan di sini memang secara keseluruhan dibahas di dalam kesehatan reproduksi. Nah, ini kesehatan reproduksi dengan pendekatan siklus hidup manusia. Nah, jadi kalau kita cerita kesehatan reproduksi, maka kita akan bercerita tentang siklus kehidupan manusia. Nah, jadi kalau kita siklus itu apa sih? Tahapan gitu ya. Nah, jadi kalau ini berarti kita menceritakan siklus hidup ataupun tahapan-tahapan yang
di sepanjang kehidupannya. Dan ini juga akan kita berikan sebagai bidan atau sebagai nakes. Inilah selama siklus kehidupan inilah kita memberikan asuhan kebidanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Nah, ya dimulai dari hamil, ya. Jadi wanita itu hamil, maka janin di dalam kandungannya ini supaya sehat, maka seorang wanita itu, ya, harus mendapatkan hak untuk pemeriksaan ANC yang tepat, ya. Nah, ini juga merupakan peran bidan. Nah, sepakat ya. Jadi kita bidan itu bisa memberikan asuhan kehamilan kepada ibu hamil. Jadi janin yang sehat ini juga ditentukan oleh kualitas ANC yang tepat. Itu ya, berapa kali si ibu hamil harus melakukan pemeriksaan hamil, itu kan sudah ada standarnya, gitu ya. Apa-apa aja sih yang kita lakukan pemeriksaan selama kita hamil. Nah, itu tadi ya, organisasi IMI kita juga sudah menyusun gitu ya, apa-apa saja sih asuhan-asuhan yang kita berikan selama hamil. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan hamil ini, dengan pemeriksaan ANC yang tepat ini ya, kita harus memahami kehamilan risiko tinggi. Karena kehamilan risiko ini sangat mengancam nyawa ibu dan janin. Jadi diharapkan dengan pemeriksaan ANC yang baik, maka kehamilan risiko tinggi ini bisa kita cegah, gitu, ya. Kalaupun ini sudah terjadi, maka harapannya pada saat persalinan ibu itu bisa tersalin dengan aman, ya. Nah, selanjutnya juga tanda-tanda bahaya ya dalam kehamilan ini juga harus diperhatikan. Maka sebagai bidan kita harus mampu memberikan, karena ini hak ya, memberikan edukasi yang tepat ke pasien kita terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan, ya. Selanjutnya ada nutrisi ibu hamil. Nah, ini nutrisi ibu pada ibu hamil juga sangat penting kita perhatikan. Karena apa? Di dalam rahim ibu sudah ada janin. Nah, dan janin ini mendapatkan kebutuhan dari nutrisinya melalui ibu, gitu ya. Dari mana? Melalui transplasenta. Jadi ibu yang sehat, ya, harapannya akan melahirkan bayi yang sehat. Nah, ini peran sebagai seorang bidan di sini, ya. Nih, apalagi yang paling ditekankan di sini nutrisi ibu hamil 1000 hari pertama kehidupan. Karena ini berkaitan dengan tumbuh kembang si anak. Nah, diharapkan dengan ANC yang sehat dengan segala hak-hak yang akan didapatkan ibu, maka ibu bersalin dan adalah di situ bayi barulah. Nah, di sini juga harus kita kenali tanda-tanda persalinan. Nah, 3 terlambat itu ya, IMD dan KB pasca persalinan. Ini sudah mulai kita bercerita KB. Nah, jadi kenapa sih harus ada kontrasepsi gitu ya, kontrasepsi pasca persalinan? Ya, tadi ya mungkin akan di pertemuan selanjutnya akan dikupas habis juga gitu ya. Nah, tapi secara garis besarnya KB pasca persalinan ini penting kita edukasikan ke ibu gitu ya, untuk menjarakkan kehamilan sehingga ibu itu sehat dalam bereproduksi. Nah, selanjutnya bayi dan ibu menyusui. Nah, ini masuk ke dalam tahapan masa nifas. Nah, di sini yang paling penting itu adalah ASI eksklusif. Nah, ingat ya, makanan yang paling baik bagi bayi hanya ASI saja. Nah, ini perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Nah, karena tadi ya sesuai juga dengan deskripsi mata kuliah kita, bahwasanya apa? Kita harus mempertimbangkan budaya-budaya yang ada. Nah, nih kalau kita cerita ASI eksklusif, nih ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat. Apa sih contohnya? Ya, apa contohnya nih? Seperti makan pisang. Oke, seperti makan pisang katanya ya. Jadi begitu bayi lahir harus kasih pisang katanya. Karena kalau nggak dikasih pisang bayinya nggak kenyang. Ya, masih ada ya argumen yang seperti itu. Nah, terus apalagi
tadi selain konsumsi pisang, minum air minum air rajin katanya gitu ya, terus juga dengan pemberian madu gitu ya. Nah ingat ya, madu itu mungkin ya sebagaimana yang kita ketahui manfaatnya banyak gitu ya, akan tetapi tidak cocok diberikan pada bayi baru lahir. Nah itu jadi di masyarakat itu banyak sekali asumsi-asumsi yang mengganggu proses dari ASI eksklusif ini, sehingga gagalnya ASI eksklusif ini ya salah satu faktor yang mengakibatkan kegagalan itu adalah keadaan lingkungan. Lingkungan itu berkaitan dengan budaya. Nah disinilah peran kita, kalian nanti mungkin setelah menjadi bidan gitu ya, bagaimana sih bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa menyalahkan budaya yang ada. Tentu kita harus bisa memberikan edukasi yang baik sehingga bisa diterima gitu ya. Nah ini masih banyak sekali ya permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang mengganggu dari proses ASI eksklusif. Nah jadi ini peran kita berhasil atau tidaknya ASI eksklusif ini juga tergantung di tangan bidan. Jadi kita juga merupakan peran utama dalam menyukseskan ASI eksklusif. Nah selanjutnya ada imunisasi dasar. Nah kalau imunisasi dasar ini juga berkaitan dengan isu-isu atau budaya-budaya yang ada. Apa contohnya? Yang kalian ketahui nih, nggak mau kok anak saya nggak mau diimunisasi. Kenapa? Takut nanti demam, Ya, gitu ya. Ada katanya yang demam bu, anak saya demam bu, anak saya kalau nggak diimunisasi sehat-sehat aja kok bu, gitu ya. Kenapa sih harus diimunisasi? Nah, jadi paradigma seperti ini atau tanggapan seperti ini yang ada di masyarakat itu merupakan budaya yang ada, gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya adalah konsep pemikiran yang salah, gitu ya. Nah, itulah tugas kita sebagai bidan untuk memberikan edukasi yang baik sehingga masyarakat itu tahu. Dan jangan-jangan kenapa sih mereka seperti itu, karena memang tidak tahu, gitu ya. Nah itulah tugas kita untuk memberitahukan. Nah edukasilah gitu kan, promosikanlah gitu ya. Apa sih maksud kita promosikan? Nah seperti umpamanya imunisasi dasar itu apa sih gitu ya, apa manfaatnya. Nah dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat gitu ya, sehingga bisa diterima gitu. Sehingga mereka itu betul-betul oh iya ya, ternyata pendapat saya selama ini itu salah. Nah, demam itu kenapa sih terjadi demam? Nah, itu kita harus mampu memberikan penjelasan yang tepat dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya tumbuhlah tadi bayi itu menjadi balita dan anak usia sekolah. Nah, ini harus kita perhatikan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak ini banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Ini berkaitan juga dengan pola asuh orang tua. Bagaimana sih orang tua itu bisa memberikan asuhan yang tepat kepada anaknya? Tentu di sini diperlukannya peran bidan. Gitu. Bidan yang mengedukasi si ibu. Contoh bagaimana umpamanya cara memberikan makanan yang tepat itu ya kepada anak, bagaimana cara memperlakukan anak gitu ya saat kita mungkin melarang anak gitu ya, kan itu ada cara-caranya, namanya nggak boleh gitu, nggak boleh itu mungkin bisa diganti dengan bahasa yang lain sehingga apa, tumbuh kembang anak ini bisa berjalan dengan baik. Makanya kita juga harus memberitahu anak itu sebenarnya nggak boleh dibentak gitu ya. Kenapa? Kalau dibentak itu akan merusak psikis si anak. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita sampaikan. Nah, ini hati-hati ya di sini ya. Ada gangguan tumbuh kembang anak, maka ini akan berdampak negatif. Anak tidak tumbuh sesuai dengan usianya, gitu ya. Jadi mereka tidak mendapatkan hak apa yang harus mereka dapatkan. Nah, jadi ini perlu kita berikan edukasi kepada orang tua. Nah, banyak ya peran kita sebagai bidan. Jadi sebenarnya ya menarik ya, menjadi seorang bidan itu merupakan peran yang sangat bagus ya kalau menurut saya. Gitu. Karena memang di sini banyak hal yang bisa kita berikan ke masyarakat. Nggak
mampu memberikan edukasi dengan cara yang belajar dengan baik gitu. Nah, selanjutnya di sini balita dan anak usia sekolah remaja. Nah, nih remaja, pubertas. Kalian sudah mengalami pubertas? Sudah. Kenapa sih kalian tahu bahwa kalian itu sudah mengalami pubertas? Apa sih yang kalian alami? Menstruasi. Salah satunya. Oke, bagus. Apa lagi? Tubuhnya payudara. Oke, tubuhnya payudara. Terus apa lagi kira-kira? Tubuhnya rambut kemaluan. Ya. Oke, apa lagi? Ini pada perempuan semua ya ceritanya, karena kita memang perempuan gitu ya. Apalagi kalau kita cerita pubertas ini sebenarnya banyak gitu ya, dan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Nah, kalau dia laki-laki dan nanti ada yang tumbuh jakun dan macam-macam. Nah, ini kalau kita cerita pubertas ya banyak sekali. Jadi terjadi peralihan gitu ya. Dan terus juga yang sering ditandai pada masa pubertas ini adalah masalah hormon lagi. Nah, kenapa sih terjadi haid? Nah, itu apa sih yang bekerja? Ada hormon di dalam tubuh kita. Terjadi perubahan hormon. Nah, selanjutnya pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini masih banyak nggak permasalahan kalau terkait dengan, kalau kita cerita ya di sini pendewasaan usia Perkawinan. artinya apa? Tapi ada perkawinan yang tidak dewasa, ya kan? Gimana sih asumsinya? Apa yang bisa memberikan mungkin asumsi terkait dengan ini? Ya, jadi diharapkan itu seseorang itu diharapkan dia dewasa dalam menjalani usia pernikahan. Kenapa? Karena pada pernikahan itu banyak ya permasalahan yang dihadapi. Bayangkan aja biasanya kalian hidup sendiri, gitu ya, dan hidup mungkin dengan orang tua, bahkan mungkin orang tua yang mengarahkan semuanya, gitu ya, punya adik, punya kakak. Tiba-tiba kita hidup dengan orang lain. Ini orang lain ya kan? Suami itu kan orang lain begitu. Dan itu membutuhkan kedewasaan untuk memahaminya. Nah, pertanyaannya, jika kita tidak dewasa, maka akan muncul permasalahan muncul gitu. Umpamanya ya, kok ternyata umpamanya di suami saya kok tidurnya ngorok ya, nah, itu kok jadi permasalahan gitu ya. Kok saya harus masak ya, kok saya harus ngurus anak ya. Biasanya mungkin bangun pagi, ketika bangun pagi mandi, pakai make up sendiri, berlipstik sendiri gitu umpamanya, atau kan langsung pergi ke kampus gitu ya. Nggak ada yang dipikirkan. Makan pun mungkin bisa saja orang tua yang nyiapin. Ketika kita menikah gitu ya, makanya akan berubah. Nah, yang pertama sebelum punya anak untuk ngurus suami dulu, ya kan? Repot ya, pagi-pagi harus ngurus suami, ya kan? Mau juga ngurus suami, kita aja dulu mandi, masak nasi gitu ya. Terus ada lagi yang harus masak lauknya, bikin susu dan macam-macam gitu. Dan ada juga kadang yang harus nyiapin air panas untuk memandikan suami gitu ya. Kenapa sih gitu ya. Sehingga kadang-kadang me time itu udah gak ada, ya kan? Nah, jadi ini kok kayak gini, nah disitulah muncul gejolak. Kalau kita tidak dewasa, maka kita tidak akan siap. Maka butuh pendewasaan dalam usia perkawinan, gitu ya. Kasihan kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, oh iya, bahwa kita menyadari ketika kita menikah, ketika kita masuk di usia perkawinan, di masa perkawinan, maka kehidupan kita akan berubah. Ya dong, ya kan? Gak mungkin kita masih sama aja bangun tidur, terus soleh iya, memikirkan diri sendiri, itu tidak. Ya, apalagi mungkin jika sudah punya anak, terus anak lagi, kita nggak mandi sehari pun nggak apa-apa. Yang penting anak mandi, suami bersih, suami makan, anak makan, gitu ya. Jadi memang ya diperlukan kedewasaan ini, gitu ya, dalam usia perkawinan. Sama juga kalau kayak laki-laki, ketika dia tidak dewasa, dia nggak siap gitu loh. Kok aku punya istri aku kok ikut-ikut terus ya kemana aku pergi? Kok istri aku nggak mengizinkan ya aku main PS? Nah, jadi ada hobi-hobi tertentu yang dilakukan oleh istri, gitu ya. Bu, aku pergi nonton dulu ya, nonton
contohlah apa ya, laki-laki sekarang suka kan nonton bola gitu kan, di warung pakai layar tancap atau apalah. Nah nanti istrinya mulutnya panjang monyong gitu ya. Nah itu kan kalau suaminya nggak siap itu bisa muncul permasalahan, bertengkar gitu ya. Kok aku dilarang sih, suka-suka aku lah, aku mau kemana aja gitu kan, aku mau pergi nonton kek, mau kemana kek, kok kamu ikut-ikut. Nah istri juga nggak siap, merasa tersinggung, nah cekcok lah rumah tangga ya kan. Nah dan di sini kalau tidak diatasi secara cepat ini akan berujung ke kekerasan rumah tangga, KDRT langsung suaminya menuju si istri gitu kan. Nah jadi ini berbahaya sekali, makanya butuh pendewasaan usia perkawinan. Nah itu ya, jadi rentetan itu sebenarnya sangatlah banyak. Belum lagi nanti bagaimana kalau ibu itu tidak siap gitu ya dalam usia perkawinan, secara otomatis juga akan berdampak dalam proses pola asuh anak. Ibunya masih sibuk main handphone gitu ya, kasih anaknya dan kenapa sih anaknya nangis aja terus? Karena dia nggak siap ternyata. Kenapa? Dia masih muda, dia masih mau menikmati hidupnya gitu ya, dia masih mau ke mall tanpa ada gangguan, mau mungkin huru hara sama teman-temannya, mau ketawa sama teman-temannya bebas. Ternyata apa? Sudah menikah gitu ya. Nah jadi dia nggak siap, ini juga akan muncul permasalahan. Bisa saja permasalahan psikis dan berdampak juga terhadap anak karena tidak mendapatkan hak yang sesuai. Dia nggak siap untuk menjadi seorang ibu. Nah ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu ya. Usia berapa sih kita harusnya nikah? Bagaimana sih cara mendewasakan? Nah kesehatan reproduksi catin atau calon pengantin ini harus kita bekali, harus kita bina. Apa aja sih harus disiapin supaya dia siap. Nah ini banyak hal gitu ya, mulai dari ya itu tadi ya, tentu gaya hidupnya akan berubah gitu ya, yang biasanya mungkin tenang aja nggak ada gangguan gitu ya, bersolek mau seperti apapun nggak ada yang larang gitu ya, mau pulang jam berapapun nggak ada yang larang gitu ya. Tiba-tiba dia menikah, maka itu akan berubah. Maka konsep-konsep pemikiran itu harus kita tanamkan dari awal agar mereka itu siap sebagai calon pengantin. Jadi kita persiapkan apa aja sih kira-kira yang akan berubah setelah berumah tangga. Akan banyak sekali gejolak-gejolaknya ya, di samping enak pasti ada gitu ya, tapi kan tentu ada permasalahan-permasalahan yang akan muncul, belum lagi nanti permasalahan ekonomi dan lain-lain. Nah sebelum nikah, engkaulah bintangku katanya, kan engkaulah bulanku, macam-macam aku begitu semuanya. Seperempuan pun nggak iyalah gitu ya, karena ya berubah-ubah dia, hari ini dia jadi bintang, besok bulan, macam-macam jadi kupu-kupu lah gitu ya, happy. Dan keinginan untuk menikah itu kuat, ternyata hanya sekedar keinginan ya, tidak siap. Jadi untuk itu perlu dipersiapkan. Nah, selanjutnya ada pasangan usia subur. Nah, di sini yang paling penting ini harus dihindari 4 terlalu. Apa itu? Terlalu tua, terlalu muda, Usia yang terlalu tua pada saat hamil ataupun bersalin. Yang kedua, terlalu muda pada saat usia kehamilan ataupun persalinan. Yang ketiga, terlalu sering melahirkan. Yang keempat, terlalu dekat, terlalu jarak harus diperhatikan. Jadi semuanya ini supaya ini bisa terhindari, maka perlu memberikan asuhan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi itu ya. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? Itulah edukasi. Karena jika ini tidak bisa kita hindari, maka akan terjadi permasalahan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada lanjut usia. Nah, ini ya, lanjut usia ini ya, ini akan kakek-kakek ini dia akan mengalami andropause ya.
pada nih nenek ini ya akan menjadi menopause. ya. Dan permasalahan lain yang sering terjadi pada lanjut usia ini menjadi permasalahan CA cervix, CA prostat ya, disfungsi seksual. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, disfungsi seksual ini merupakan faktor utama gitu ya, merupakan salah satu faktor lah keharmonisan rumah tangga itu berdasarkan fungsi seksual yang baik. Nah, ketika terjadi disfungsi seksual maka ini akan terjadi gejolak, bisa saja ya terjadi permasalahan pada psikologis. Jadi penting kita beritahu, kita edukasikan gitu ya supaya mereka ini siap ya dalam menghadapinya. Banyak sekali yang permasalahannya ketika seorang perempuan itu mengalami menopause, ketika tiba-tiba berhenti haid. Nah, itu kalau tidak siap maka akan terjadi permasalahan gitu kan, merasa sudah tidak produktif lagi, merasa sudah tidak dihargai lagi gitu ya. Nah, terakhir itu juga akan membuat psikisnya tidak tenang, maka akan berdampak juga terhadap status kesehatan seorang wanita. Tapi dengan kita memberikan namanya kayak memberikan edukasi yang tepat gitu ya, bahwa ini merupakan keadaan yang alami yang akan kita hadapi gitu ya sebagai manusia gitu. Ini memang siklus kehidupannya memang seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita siap maka secara fisikis dan secara mental kita juga akan siap gitu ya, nggak apa gitu. Walaupun seperti ini, kalau saya sudah menopause bukan berarti saya tidak berguna. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap produktif gitu ya. Nah, mungkin ayo tetap untuk melakukan seperti kayak berolahraga ya kan, kayak apalagi membuat keterampilan tangan sehingga fisikisnya menjadi tenang. Nah, hal-hal seperti itu harus kita edukasikan ke masyarakat. Nah, selanjutnya ya, dengan memberikan asuhan kesehatan reproduksi yang tepat, maka kita harapkan ya manusia itu ya, mulai dari sini tadi ya sampai berada usia ini sehat. Sehat berdasarkan definisi kesehatan reproduksi gitu ya, secara utuh itu harapannya. Nah, ini ada di tangan bidan, jadi kita ini juga merupakan salah satu peran terbesar ya dalam memberikan asuhan kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi. Nah, itu ada di tangan bidan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kita juga bisa membantu pemerintah. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Saya mau bertanya, itu kan ini pendekatan siklus hidup. Nah, itu di situ ada remaja. Kita kan sering lihat ini Bu di lingkungan kita, masih banyak anak-anak remaja yang usianya itu masih muda, tetapi sudah dipaksa oleh nikah, dan itu kan akan terjadinya kontak seksual Bu. Itu gimana dengan kesehatan reproduksinya si anak? Dan bagaimana nih cara kita untuk mencegahnya itu? Oke, baiknya bagus sekali ya. Pertanyaan dari Cynthia. Nah, oh iya, Fadila ya. Nah, jadi ada tuh mungkin di sini kan ada remaja. Nah, remaja ini bercerita tadi ya, mungkin di lingkungannya ada permasalahan di mana seorang remaja itu dipaksa untuk menikah. Nah, ada nggak yang mengalami juga nih di daerahnya seperti ini? Ada ya, dipaksa untuk menikah katanya kayak gitu. Nah, ada nggak ini berkaitan dengan permasalahan kesehatan reproduksinya? Ada yang bisa jawab? Menurut kalian bermasalah nggak? Atau nggak apa-apa? Bermasalah banget sekali ya. Jadi akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena alat-alat reproduksinya belum berfungsi dengan baik. Gitu ya. Kembali lagi tadi ke 4T ya. Maksudnya dia masih terlalu muda, belum siap untuk hamil, belum siap untuk bersalin, namun sudah dipaksakan. Maka
permasalahan, ya. Nah, bahaya. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk melakukan edukasi, gitu ya? Nah, tentu dengan memberikan pemahaman yang baik kepada remaja tersebut dengan melibatkan juga orang tuanya. Nah, itu ya. Jadi ya memang kita harus terus-terusan memberikan edukasi yang baik sehingga ya harapannya apa? Pernikahan tadi umpamanya tidak terjadi. Nah, ini karena tadi kan dipaksa ya ceritanya. Berarti di sini ada peran orang tua. Jadi kita harus juga mengedukasi orang tuanya. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya, harus kita cari dulu permasalahannya di mana. Jadi kita kalau seperti itu nggak bisa hanya memberikan edukasi hanya kepada remaja saja, nggak bisa. Karena dia dipaksa nikah ya, berarti kita harus memberikan edukasi juga kepada orang tuanya. Yang sampaikan gitu ya, apa aja permasalahan ini kalau anak ini dipaksa untuk nikah. Yang pertama yaitu alat reproduksinya belum berfungsi dengan baik. Nah, ini bisa terjadi permasalahan ya, bisa saja nanti terjadi mungkin kematian gitu ya. Terus secara fisikis, belum lagi nanti anak putus sekolah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ya, kita lagi. Oke, silakan. Pada remaja itu kan sekarang itu banyak remaja yang melakukan hubungan seksual, tapi belum ada ikatan pernikahan. Jadi penyakit apa yang ditimbulkan pada hal tersebut? Bagaimana? Penyakit apa yang akan ditimbulkan pada hal tersebut? Oh, penyakit. Oke, baik. Ada yang bisa jawab nih dengan melakukan hubungan seksual, contoh pada remaja. Kan ada terjadi kontak seksual gitu ya sebelum nikah gitu. Umpamanya kira-kira penyakit apa sih yang akan muncul? HIV. Penyakit HIV boleh. Apa lagi? Penyakit sifilis, Bu. Penyakit kelamin Kelamin. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita kalau bercerita tentang kesehatan reproduksi maka harus melakukan hubungan seksual yang aman. Bagaimana sih caranya gitu ya? Jangan pernah berpikir untuk kalau kita sebelum nikah ya udah aman gunakan alat kontrasepsi. No. Jadi hindari hubungan seksual sebelum menikah ya. Dan memang tidak boleh untuk berganti-ganti pasangan. Nah, ini jadi banyak sekali dampak-dampak yang akan terjadi. Tidak akan kita bahas ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan permasalahan si remaja dan nanti ada sangkut pautnya. Nah, sekarang ada hak-hak reproduksi ya di sini ya, banyak nih. Ada hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan. Nah, ini dia macam-macam ya. Jadi berikanlah informasi yang tepat, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi ya. Hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi ya. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan. Nah, itu tadi ya. Jadi kayak remaja ya tadi. Jadi dia itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan kematian karena kehamilan. Kenapa sih kok bisa mati gitu ya? Karena itu tadi alat reproduksinya belum berfungsi dengan baik gitu ya. Sudah dipaksakan untuk hamil. Maka akan terjadi permasalahan baik itu pada saat hamil maupun saat persalinan. Ya, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Nah, di sini juga masih banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, di mana ada sebagian juga berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau seperti itu haknya sudah hilang. Nggak boleh kita menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Hamil ada terus. Masih ada ya? Masih ada kan masyarakat seperti itu. Ya udah kamu itu hamil aja, nggak apa-apa. Kita nggak usah menggunakan alat kontrasepsi. Gitu kan masih ada yang seperti itu. Maka ini perlu kita edukasi ya, baik itu ke keluarga maupun suami dan ibu itu sendiri. Jadi kita harus mampu memberdayakan seorang wanita. Itu ya. Nah, terus hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan
reproduksinya. Nah ini juga tadi ya akan terjadi penganiayaan berkaitan dengan pernikahan yang tidak dewasa. Nah, selanjutnya ada hak untuk mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Jadi banyak ya haknya ya. Di sini juga hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini terkadang juga masih ada asumsi di masyarakat bahwa perempuan itu nggak usah berpolitik, katanya masih ada. Nah, padahal sebenarnya sebagai perempuan kita juga sudah punya potensi begitu. Itu dia ya yang harus kalau kita pahami. Nah, muncul nih pertanyaan, apakah hak-hak tersebut ya sudah terpenuhi bagi perempuan Indonesia? Belum ya? Belum. Salah satu contohnya, salah satu ya, berarti kan sebenarnya kan banyak sih hak-hak yang tidak terpenuhi. Nah, yang terbaru ya yang kalian ketahui nih, apakah hak-hak tersebut sudah terpenuhi bagi perempuan Indonesia? Apa permasalahan yang update terbaru nih sekarang yang kalian ketahui? Pendidikan sih Bu. Pendidikan sama juga yang kita dibilang hak tentang politik itu. Politik itu sama juga dengan pendidikan. Bahwasanya perempuan itu nggak usah deh berpendidikan yang terlalu tinggi, nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga. Benar ya. Jadi bahwa masih ada asumsi di masyarakat itu ngapain sih perempuan itu sekolahnya tinggi-tinggi, gitu ya? Toh nanti ujung-ujungnya ke dapur, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu sih konsepnya, dan kita juga sebagai perempuan harus memahami peran kita itu ya, bahwa memang sebagai perempuan itu potret kita adalah menjadi seorang ibu gitu ya. Nah walaupun nanti kita mungkin menjadi katakanlah wanita yang berpendidikan ataupun mungkin wanita yang memiliki karir, kita tidak boleh melupakan keluarga. Jadi kita juga nggak boleh terus kok kayak gitu ya, kok kayak gini ya. Nah tapi kitanya dulu juga harus bisa gitu ya, bisa untuk memberdayakan diri kita dan memposisikan diri kita ketika kita menjadi wanita karir, ketika kita menjadi ibu rumah tangga. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan ya, untuk menghapus dari persepsi-persepsi yang salah di masyarakat. Tapi memang benar di masyarakat masih ada asumsi seperti itu, kamu ngapain sekolah yang tinggi-tinggi, nggak usah lah, nanti kan dulunya ke dapur juga. Nah jadi ingat ya, dengan kita berpendidikan itu sebenarnya ya selain itu untuk diri kita sendiri, tentu untuk keluarga, dan lebih luas lagi bagi masyarakat banyak gitu ya. Itu sih harapannya. Ya, ibu yang cerdas harapannya juga akan menghasilkan gitu ya anak-anak yang cerdas. Nah, jadi bukan, sebenarnya itulah persepsi-persepsi yang salah di masyarakat, dan ini perlu kita luruskan. Nah, penting bagi bidan untuk melakukan edukasi masyarakat. Gak apa-apa perempuan itu bersekolah gitu umpamanya, kenapa? Nah ingat ya, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa madrasah pertama seorang anak itu adalah dari seorang ibu. Makanya ibu tuh perlu berpendidikan yang tinggi untuk menghasilkan generasi bangsa yang bagusnya gitu ya. Nah tapi kan hal-hal seperti itu ya gimana sih bisa kita memberikan edukasi yang tepat, ya tentu dengan cara yang sesuai juga. Banyak kan sekarang juga perempuan yang bekerja, toh anaknya juga diurus gitu ya, suaminya juga diurus. Nah, jadi sebenarnya tidak menjadi permasalahan. Tapi ingat, kita sebagai perempuan juga harus bisa memberdayakan perempuan, di mana kita harus bisa memposisikan diri kita, gitu ya. Jangan nanti kita hanya menuntut dan tidak adilan, kok nggak adil ya, diskriminasi nih namanya. Tapi kita justru tidak bisa menempatkan diri. Nah, dalam arti kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, bagaimana sebagai perempuan kita bisa memposisikan diri kita dengan baik sehingga kita bisa diterima. Nah ini dia ya, masalah kesehatan reproduksi
satu contohnya itu tadi pada masa Remaja. Nah, kita ambil di sini contohnya itu permasalahan pada remaja, ya. Remaja saat ini banyak mengalami Aborsi. Setuju? Setuju. Masih banyak sekali ya kejadian-kejadian aborsi ya, kalau kita melihat televisi ataupun mungkin jurnal ya, jurnal-jurnal terkait, mungkin kalau bisa baca ya jurnal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan reproduksi. Kasus aborsi pada remaja itu masih tinggi dan penyakit menular seksual ya. Ini karena apa? Penggunaan mungkin narkotika, penggunaan jarum suntik yang bergantian gitu ya. Terus melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Nafsa HIV/AIDS ini juga masih tinggi sekali ya angka kejadiannya. Kawin muda masih banyak juga nih remaja yang kawin muda, baik itu laki-lakinya yang muda, perempuannya juga muda. Terakhir apa? Tidak dewasa dalam menyikapi perubahan dalam rumah tangga. Jadi sudah kita bahas ya. Kehamilan tidak diinginkan. Nah ya, kalau dia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, gitu, terus tiba-tiba hamil, kira-kira kehamilannya diharapkan apa enggak? Tidak ya. Jadi kalau sudah kehamilan yang tidak diharapkan, maka akan terjadi permasalahan gitu, di mana ibunya tuh gak siap gitu ya, kita suruh dia untuk periksa NC, ibunya nggak mau gitu ya. Kita berikan pun mungkin kayak edukasi cara merawat anak pun nanti ketika anak lain juga nggak mau. Kenapa? Karena ternyata tidak siap. Nah ingat ya, ini merupakan permasalahan yang perlu kita atasi bersama-sama, dan sampai sekarang masih banyak ya kejadiannya gitu. Gimana ya caranya gitu ya, tetap dengan terus-terusan memberikan edukasi sampai si wanita itu atau remaja itu benar-benar menerima kehamilannya. Nah, ya, bagaimana si perempuan itu bisa berdamai dengan diri dia sendiri sampai dia menerima kehamilannya. Karena kalau tidak, rentetannya akan panjang sekali ya, dan bermasalah ketika itu nanti setelah selesai juga pada masa anak juga bermasalah karena nggak diterima. Belum lagi psikis si perempuannya gitu kan, dengan psikis yang tidak aman akan membuat status kesehatannya juga akan semakin buruk, tidak menikmati hidup lagi. Nah, di lain sisi akan terjadi juga permasalahan putus sekolah. Ya, kalau sudah hamil, ya putus sekolah, kalau putus cinta, ya dia masih bercinta ya, menikah gitu ya. Tapi dia putus sekolah. Nah, kalau sudah putus sekolah, masa depannya sudah terancam, hancur ya, nggak sekolah lagi. Tentu derajat pendidikannya juga rendah gitu ya. Itu juga akan memperburuk kondisi atau potensi diri si wanita. Nah, merasa tidak dihargai gitu ya, akan muncul rasa rendah diri gitu ya, menarik diri dari masyarakat. Kenapa? Merasa sudah tidak diterima, merasa sudah tidak berguna untuk sekolah ya. Depan sudah terancam, malu kan masuk sekolah karena hamil di luar nikah. Nah ini dia, ini sangat berbahaya. Ini dia permasalahan yang terjadi pada masa remaja. Nah, ya. Ya, jadi kesehatan reproduksi seksual remaja Indonesia. Nah, berdasarkan STKI 2017 ya, usia remaja itu 15 sampai dengan 24 tahun ya. Ini ada 13,79 anak ya, laki-laki ada 10.691 laki-laki. Nah, hubungan seksual pranikah 8% laki-laki dan 2% perempuan. Sebagian besar dimulai pada usia 17 tahun. Katanya ya, 17 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Terus penggunaan kondom 49% perempuan, 27% laki-laki. Kehamilan yang tidak diinginkan ada 16% ya. Aborsi 23% gitu ya, dan 19% laki-laki tahu apakah mereka melakukan aborsi, dan 1% dari mereka menemaninya selama proses tersebut. Nah, ditemani pula, cuma hanya persentase yang kecil. Kebanyakan berarti
perempuan itu harusnya sendiri aja, gitu ya. Iya. Nah, kasihan nggak? Banget. Kasihan, nah inilah peran kita ya sebagai bidan untuk memberikan edukasi kepada remaja. Tapi kemani sendiri aja dia. Ya udahlah, yang penting si laki-lakinya udah enak gitu ya. Nah, kita ditinggalkan. Aborsi sendiri. Setelah aborsi juga akan terjadi banyak permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan reproduksinya. Alat reproduksinya menjadi rusak gitu ya, karena belum siap ya untuk bereproduksi, sudah dipaksa. Nah, terus ya 45% anak perempuan dan 44% anak laki-laki mulai berkencan pada usia 15 sampai 17 tahun. Banyak ya presentasinya ya. Terus 15% remaja laki-laki dan 1% berusia 15 sampai dengan 24 tahun pernah mengkonsumsi alkohol. Nah, ya. Terus 5% pria dan kurang dari 1% wanita menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi sebenarnya memang masih banyak sekali ya permasalahan yang terjadi pada masa remaja. Oke, selanjutnya mungkin untuk penugasannya. Nah, karena tadi kan masih banyak ya, kita pada masa remaja aja nih. Kan banyak lagi tadi pada masa usia subur gitu ya, pada masa hamil gitu ya, pada masa belum nikah. Ada macam-macam, gitu banyak yang terjadi selama siklus kehidupan. Akan tugas kalian ya untuk menganalisis permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia. Nah, ini nanti bisa kalian kirimkan ke Google Classroom. Nah, kemarin kan sudah saya share untuk kode Classroom-nya, nanti silahkan di situ sudah saya buat ya untuk limit pengiriman tugasnya. Jadi silahkan kalian analisa, cari gitu ya. Bisa mungkin berdasarkan kejadian-kejadian terbaru ya, boleh kalian buka jurnal sehingga kalian bisa menganalisis permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia ini seperti apa berdasarkan sepanjang siklus kehidupan manusia. Untuk penugasannya sudah paham? Paham, Bu. Ya. Oke, nah sebelum mungkin saya tutup itu ya, kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Sudah cukup? Oke. Kan dari penjelasan yang telah Ibu paparkan sebelumnya itu kan ada tadi yang 4 terlalu, salah satunya itu ada jarak anak terlalu dekat Ibu. Dari berdasarkan hak-hak reproduksi itu ada untuk hak untuk menentukan jumlah dan juga jarak kelahiran anak. Nah, jika di dalam keluarga itu seorang wanita sering melahirkan dalam jarak yang begitu dekat, itu berarti otomatis haknya itu sudah tercabut kan, salah satunya gitu. Entah itu disebabkan oleh suami yang tidak boleh untuk melakukan KB ataupun keluarganya mungkin, Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi ataupun solusi dari permasalahan tersebut? Nah, oke, ini Reza mau menyampaikan ada terjadi permasalahan lagi itu ya Reza ya, dimana tadi katanya hak untuk reproduksi itu salah satunya menentukan jarak Dan juga kelahiran anak itu nggak boleh terlalu dekat katanya tadi ya. Dan jika itu terjadi berarti secara otomatis haknya sudah terenggut gitu ya. Nah, itu kan banyak faktor, nah mungkin dari suami ataupun keluarga gitu ya. Nah, bagaimana sih solusinya itu ya Reza ya untuk menanggulangi permasalahan ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Mana caranya supaya nggak terjadi lagi nih hal yang seperti ini? Itu otomatis kan haknya tidak terpenuhi gitu ya. Ayo, siapa yang bisa memberikan argumen deh gitu kan? Menurut saya nih sebagai bidan ini loh yang harus kita lakukan jika terjadi permasalahan yang seperti itu gitu ya Zaya, yang ditanyakan oleh teman kita Reza. Ya, dan gimana? Apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Silakan. Apa sebagai seorang bidan nih, kira-kira kalau udah jadi bidan nih, apa ya yang bisa kita lakukan jika terdapat permasalahan seperti itu? Padahal kita udah tahu tuh hak wanita itu sebenarnya kita boleh menentukan jarak ya dan jumlah anak gitu ya, tapi ternyata nggak dapat. Apa yang bisa kita lakukan? Memberikan edukasi. Memberikan edukasi kemana? Ke siapa yang kita
harus lakukan gitu. Kita berikan edukasi. Pasien dan keluarga. Oke, itu ya pendapat dari temannya bagus ya. Jadi kita bisa berikan edukasi ke Suami atau keluarga. Nah, dalam hal ini tentu kita memberikan yang terutama ya bisa saja kita tanya ya. Nah, jadi dalam menentukan sebuah permasalahan itu bidan itu harus kepo. Tahu kenapa Bu? Apakah suami ibu mengizinkan? Bagaimana dengan keluarga? Nah, di situ sampai kita tahu nih. Kalau memang suaminya tidak mengizinkan, maka ya boleh kita panggil suaminya, ya. Kita panggil ibunya, duduk bersama-sama. Nah, barulah kita menjelaskan berikan edukasi yang baik. Kenapa sih harus dijalankan kehamilannya? Itu harus kita jelaskan. Oh, ternyata permasalahannya suaminya boleh gitu umpamanya, tapi ternyata tidak mengizinkan mertua ataupun mungkin orang tua sendiri. Aku mau cucu aku banyak, kamu nggak usah apalah, nggak usah berkabel lah, pokoknya kamu hamil aja. Jadi kita perempuan itu udah kayak mesin produksi gitu ya, memproduksi aja terus gitu kan. Nah, kalaulah memang tadi keluarganya boleh kita duduk bersama. Jadi kita harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memberikan edukasi yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat sampai betul-betul paham. Betul kita paparkan ya permasalahannya apa gitu ya. Nah, hal seperti itu harus mampu kita atasi sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa diselesaikan tentunya dengan peran bidan yang baik. Itu ya saya dan bisa diterima Zah. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Saya izin bertanya Bu, Ya. mengenai 4 tanda terlalu itu Bu, bagaimana Bu jika pasangan itu terlalu tua dan dampak yang terjadi itu seperti apa Bu? Dan solusi pada saat persalinan itu agar berjalan dengan lancar itu bagaimana Bu? Dan itu kan Bu sangat berisiko buruk ya Bu, tinggi terhadap bayi dan ibu Bu. Itu bagaimana? Antara gini, pertanyaan dari temannya ya, kalau usia terlalu tua tadi umpamanya, terus bagaimana sih cara mengatasi pada saat persalinan ya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan gitu ya, benar? Nah, ayo ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ada? Kira-kira silahkan. Ada? Nah, baiknya mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi kalau ibu sudah terjadi umpamanya nih, dia sudah hamil dalam kondisi yang tua, mungkin di atas usia di atas 35 tahun ya, itu yang dikatakan tua dalam kesehatan reproduksi itu ya. Bagaimana cara kita? Nah, kalau sudah terjadi dalam penanganan pada saat baik itu hamil maupun persalinan, ibu perlu mendapatkan perhatian khusus ya, mulai dari pelayanan ANC. Jadi berikanlah hak dia dalam pelayanan asuhan kehamilan yang sesuai ya, disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya gitu umpamanya, karena banyak terjadi ya, banyak bermunculan resiko pada saat hamil gitu ya. Bisa saja mungkin dia mengalami preeklamsi gitu ya pada masa kehamilannya, maka kita perlu mengatasinya dengan baik sehingga tidak terjadi eklamasi. Terus pada saat persalinan bagaimana gitu ya? Ya biasanya kalau dengan usia seperti itu dilihat ya kondisi ibunya. Jika memang tidak memungkinkan, biasanya persalinannya melalui proses SC gitu ya, mungkin dihindari untuk proses persalinan secara normal. Jadi mungkin hal-hal seperti itu gitu ya, dari awal kita sudah harus benar-benar detect gitu kan, berikanlah haknya pada masa kehamilan tadi, karena kita harus tahu pada usia terlalu tua itu akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi gitu ya, baik itu pada masa hamil maupun pada saat persalinan bahkan pasca persalinan. Jadi sebagai bidan gitu, kita harus mampu memberikan gitu ya asuhan yang sesuai. Nah seperti itu. Nah supaya tidak terjadi lagi, untuk kedepannya tentu tetap memberikan edukasi gitu ya, baik kepada ibunya. Nah kepada ibunya bagaimana sih supaya bisa hidup sehat gitu, mencegah terjadi permasalahan yang ada. Mungkin salah satunya ibu harus rajin terus ya
untuk ANC-nya ya Bu ya, untuk periksa hamil supaya kita bisa detect dengan cepat kalau terjadi permasalahan itu harus tahu dulu gitu ya. Kalau Ibu nggak tahu, Ibu cuek aja menganggap dirinya aman gitu. Nah, untuk keluarganya gitu ya, kita harus juga memberikan atau edukasi bahwa hamil mungkin di usia yang tua gitu ya, itu bukan merupakan hal yang wajar, akan terjadi permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Dan jelaskan apa yang permasalahannya banyak ya, pada masa hamil ya, pada masa persalinan harus bisa kita jelaskan, tidak hanya dengan si ibu tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar ibu gitu. Karena tindakan seseorang gitu ya, atau hal-hal yang dialami oleh seseorang itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ya, bisa diterima ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau kita diskusikan? Pas? Oke ya. Sebelum kita tutup, mungkin ayo satu orang mungkin untuk menyimpulkan ya dari materi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Ayo silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Mulai dari yang pertama tadi, reproduksi apa itu? Sehat baik secara fisik, mental, sosial, secara utuh. Ya, Tidak semata-mata bebas dari permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. oke, benar ya. Nah, jadi ya itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit saja, itu ya. Jadi berkaitan juga dengan Fungsi dan juga sistem fungsi dan sistem reproduksinya, itu ya. Dan selanjutnya siklus ya, siklus kehidupan wanita dimulai dari Bayi tumbuh kembang, remaja, kemudian fase subur, dan usia. dan lanjut usia. Hak reproduksi apa aja? Mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, pelayanan kesehatan reproduksi, hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Oke, bagus ya. Nah, jadi memang kalau kita cerita tentang kesehatan reproduksi ya sebenarnya banyak. Dan pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas terkait dengan ya masalah gender ya di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun pada mata kuliah ini ya, saya menggunakan referensi ataupun bahan belajar ya, di antaranya yaitu di sini ada ilmu kebidanan penyakit kandungan dan KB. Nah, ini ya buku referensinya yang ditulis oleh Dr. Ida Ayu Chandranita dan tim ya, mungkin bisa kalian baca juga ya sebagai referensi kita dalam belajar. Selanjutnya ada buku kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana yang ditulis oleh Adik Satyorini ya, dan kesehatan ibu dan anak dalam upaya kesehatan masyarakat, konsep dan aplikasinya yang ditulis oleh Rahmah Ida Nuriska ya, buku referensinya. Dan ada juga buku kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ya, buku ajar. Dan ini kebetulan memang ini buku saya sendiri yang saya tulis ya bersama Ibu Fatma Nadia ya. Jadi ini merupakan referensi dalam mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Jadi kalian bisa baca buku selain ini ya boleh-boleh saja gitu untuk menjadi referensi kita dalam belajar. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya tutup
perkuliahan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.